faktor resiko Bu, faktor resiko mungkin sambil dibaca di slide-nya Bu ya. Faktor resiko yang mempengaruhi hipertensi. Faktor resiko itu adalah apa-apa aja yang mempengaruhi hipertensi. Itu bisa dari keturunan. Yang pertama dari faktor keturunan. Jadi hipertensi itu sudah ada sejak kita lahir, udah bawaan. Jadi kalau misalnya orang tua kita atau nenek kita ada yang memiliki riwayat hipertensi, itu dari keturunan bisa ke anak atau cucunya, ya Bu. Salah satu dari mereka pasti ada yang terkena hipertensi. Jadi kita harus was-was kalau kita punya faktor keturunan dari keluarga kita, ya. Kemudian yang kedua itu adalah gaya hidup yang tidak sehat. Bisa sambil dibaca Ibu ya. Gaya hidup yang tidak sehat itu misalnya dari dietnya. Siapa di sini yang sering diet? Dietnya itu sehat. Kalau yang sehat itu kita makan porsinya sedikit tapi tetap makan sayur, makan buah ya. Nasinya sedikit, nggak apa-apa dikurangin tapi tetap makan nasi gitu, atau diganti roti itu nggak apa-apa tapi tetap ada asupan dari kalorinya. Bukan dietnya kita nggak makan sayur, nggak makan buah tapi malah makan gorengannya banyak, lemaknya terlalu banyak, itu juga dapat meningkatkan resiko hipertensi. Pagi-pagi makan goreng ya Bu ya. Goreng bakwan ya. Terus yang kedua kurang aktivitas atau olahraga. Biasanya ibu-ibu yang nggak pernah olahraga, apalagi yang memiliki berat badan yang agak lebih, nah, itu harus wanti-wanti Bu ya, harus sering olahraga, paling nggak kita harus sering cek tensi juga ya. Habis itu terlalu sering mengkonsumsi alkohol, biasanya ini untuk bapak-bapaknya konsumsi alkohol, rokok ya. Nah rokok nggak boleh ya, tapi ibunya ada yang merokok juga di sini. Harus jaga. Terus tidak boleh terlalu stres. Kalau kita terlalu stres otomatis darah kita kemungkinan naik ya Bu ya. Coba Ibu lagi banyak pikiran terus Ibu tensi, pasti tensinya agak naik. Terlalu banyak begadang, nah itu juga bisa menaikkan tensi. Terus dari penyakit juga bisa, misalnya kita punya riwayat penyakit ginjal, kita sering mengkonsumsi obat-obatan, kadang kan komplikasinya bisa mengarah ke darah tinggi itu juga. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu ya. Terus tanda dan gejalanya ada yang tahu Ibu Bapak? Tanda dan gejala hipertensi. Ada yang tahu? Silakan dijawab. Sakit kepala. Ya, betul. Muntah. Ya. Terus apa biasanya yang punya pusing? Banyak yang punya pusing ya, duduknya berat. Ya, duduknya berat. Pinang kan? Iya, pada langsung mudah marah. Itu kalau kepala sakit jadi marah terus gampang marah, emosi, ya. Selanjutnya itu klasifikasi hipertensi. Klasifikasi itu jenis-jenisnya macam-macamnya itu ada hipertensi. Pre itu berarti dia sebelum hipertensi ya, masih mendekati ya, masih berjalan ke hipertensi. Jadi kita bisa waspada, bisa menjaga antisipasi ya sebelum kita masuk ke hipertensinya ya Bu ya. Itu biasanya tensinya 120 sampai 139. Jadi belum nyampe 140 ya Bu. Tapi sudah mendekati kan? Nah, itu kita harus wanti-wanti. Itu yang pre hipertensi. Kemudian hipertensi tingkat 1 itu masih 140 sampai 159 tensinya ya Bu ya. Itu ibaratnya hipertensi derajat 1, stadium 1 ya Bu. Terus yang untuk hipertensi tingkat 2 itu biasanya tensinya sudah 160 derajat. Jadi kalau kita udah ke tingkat 2 udah 160 tensinya ya kita harus wanti-wanti ya Bu ya, harus sering kontrol tensi. Kemudian hipertensi sistolik. Kalau aku 170, 150. Itu udah stadium 2 Bu, jadi harus sering kontrol tensi. Tapi biasa aja. Dia nggak marah juga ya. Apa marah? Pertolongan pertama pada hipertensi. Yang pertama yaitu hentikan kegiatan terutama bila sedang mengemudi. Kalau kita punya riwayat hipertensi, ternyata tensi kita berapa Bu? 170, pusing. Nah, kita dilarang mengemudi, takutnya nanti di jalan malah jatuh ya Bu. Jadi itu sangat beresiko. Kemudian yang kedua, minta pertolongan orang terdekat. Kalau misalnya sudah memiliki gejala tadi, Ibu bisa menghubungi bidan terdekat atau perawat terdekat untuk minta cek tensinya, minta obatnya ya. Kemudian bisa juga kita langsung ke puskesmas terdekat. Jadi kalau ke rumah sakit kan agak
pencegahan hipertensi. Nenek lah gaya nenek. Pencegahan hipertensi, Bu. Itu ada cara tradisionalnya, Bu. Kayak video. Ya, tradisionalnya Ibu bisa kalau misalnya di rumah ada mentimun nih, di kulkas ada mentimun, ternyata kita cek tensinya tinggi. Kalau Ibu nggak mau dia apa namanya diperas, Iya. diparut terus diperas, kita makan aja itu nggak apa-apa. Kalau ada daun salam, nah itu direbus 10 lembar, kita seduh airnya pas masih hangat, nah itu kan enak. Nah, itu bisa juga untuk menurunkan hipertensi. Kemudian kalau ada buah alpukat nih, yang daunnya, nah itu bisa juga. Jadi gampang Bu, kalau misalnya ada yang males minum obat, kita pakai obat tradisional kita bisa juga, ya Bu ya. Mungkin itu dari saya Bu, saya serahkan lagi ke moderator ya, kepada Ibu Siska Olga, saya persilakan. Sekarang tadi sudah dijelaskan ya ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi sekarang saya beri waktu untuk bertanya kepada ibu-ibu. Ada yang belum jelas, silakan bertanya. Kami kasih waktu 3 orang untuk bertanya. Silakan. Ibu. Sekarang aku kadang-kadang kepala pusing. Kalau mata-mata kayaknya apa tuh loh kayak hari-hari ini ya. Hari-hari sekarang aku rasanya kayak berat-berat di mata. Kepala pusing. Padahal kayaknya tensi aku ini iya ya. Coba cek kolesterol. Iya, 140 Itu hipertensi. Ya, dicek kolesterol. Kalau memang matanya yang itu, coba cek mata. Pakai kacamata. kebanyakan kan sekarang tuh punya kayak gitu kalau pusing mata yang kayak bermasalah tuh lah Ya, cek mata. Kalau kadang ada istri nggak pusing. Kalau aku macam itu, kalau kadang itu kayak apa terus Minum manis. sering minum manis enggak? kurang aku kalau Biasanya kalau kita gula darahnya turun, kita kan boleh turun, nggak boleh lebih. Ya, kalau turun itu bisa juga itu efeknya pusing, badannya nggak kaku, kayak mau pingsan. pusing lagi mata kayak apa ya kayak bermasalah tuh mau copot iya kok gitu nah ini Kalau gejalanya itu sering ya itu Bu. Konsultasi langsung ke dokter mata. Cek mata. cek mata sama sudah nanya tunggu bentar ya. Siapa yang bertanya? Sebutkan namanya. Dulu ada siapa? Rika. Rika ya. Rika. Pertanyaannya? Ini kan klasifikasi hipertensi kan? Nah, dari umur berapa tuh yang klasifikasi apa dari 20 ke 30, apa hipertensi tingkat 1 dari umur 50 ke 60 gitu. Ini kan tidak disebutkan ini. biasanya kan semakin berumur semakin pula cuman tinggi iya, apa tidak ditentukan dengan umur. Mulai dari anak sekolah kita bisa. Itu Ibu Rika, halo Rika. Iya. Ah iya, Yang prehipertensi itu kan sebelum ya, Bu, sebelum hipertensinya ya, masih meningkat itu bisa dari anak usia remaja aja udah bisa. Nah itu kan dari anak, kan dari umur berapa puluh tahun sudah ada. Karena Kalau pre semua bisa, dari yang kecil sampai yang besar. Namanya pre. itu namanya sebelum itu nggak dibatasi dari usia Bu ya, tapi kalau yang udah hipertensi tingkat 1 itu dari 35 tahun sampai ke 40-an. Kalau yang hipertensi tingkat 2 itu dari 40 tahun ke atas ya Bu ya. Itu tapi kalau yang misalnya kita nih masih punya anak kecil tapi kok kita tensinya tinggi padahal masih usianya berapa, kadang kita curiga kan Bu, itu kita kaji dulu, kita pantau dulu apakah dari neneknya, dari ibunya, ada nggak yang punya darah tinggi, karena itu bisa turun temurun ya Bu ya. Nah jadi tuh Yang sistolik isolasi itu apa maksudnya? kalau yang ini untuk perawatnya Bu. Soalnya kalau yang tensi biasanya dia manual, itu yang mampu mendengar cuma seorang bidan atau perawat. Nah itu untuk kita. Sistolik itu bunyi jantung yang kedua. Nah,
Silakan Ibu atau Bapaknya yang ingin bertanya. Silakan. Oke, ada lagi, kami kasih waktu lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, kita buka sesi kedua. Kalau seandainya Ibu sebutkan namanya. oh nama saya Ika. Ini mau bertanya, seandainya anak remaja kan usia 17 tahun tapi memiliki tensi 150 itu bisa diobati atau cukup bertahan sampai situ? Bisa normal atau turun batasnya itu? Dino Satu pertanyaan lagi. Iya, Dina ada dua tinggi. Jadi aku yang kurang istirahat. Iya, banyak begadang. Ada lagi dari bapak-bapak, ada yang mau ditanyakan bapak-bapak? Udah. Nasihat kalau Kalau kantong tebal potensi itu tidak ngaruh badannya. Ada yang gendut nilai potensi, ada yang kurus juga potensi. Tidak patokan dengan badan. kebanyakan. Kalau itu gendut baik kan. Cuma satu ya, sesi kedua cuma satu orang. Oke. Pertanyaan dari Ibu Ika itu, anak remaja usia 17 tahun terkena hipertensi bisa diobati apa tidak? Seperti itu ya Bu ya? Oke. Baik, saya langsung menjawab pertanyaan dari Ibu Ika ya. Tadi pertanyaannya anak remaja usia 17 tahun punya riwayat tensi 150. Apakah bisa diobati atau tidak? Di sini kita nggak usah cemas, nggak usah panik ya Ibu ya. Semua penyakit pasti ada obatnya, pasti ada pencegahannya. Itu tergantung dari kita masing-masing, dari keluarga juga. Pertama, kita harus jaga pola makan, hidup sehat ya. Terus untuk anak yang usia segitu, otomatis kita harus sering kontrol tensinya Bu ya. Nanti kalau misalnya kita kontrol ternyata diketahui tensinya lebih dari 140, itu kan lebih dari 140. Nanti otomatis ke bidan atau perawatnya ataupun dokternya pasti dikasih obat penurun tensi. Terus atau enggak kita bisa dengan menggunakan obat-obat herbal tadi. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya kita harus memantau tensi terus. Memantau tensi terus, apalagi udah ada gejalanya seperti itu, kemudian nanti bisa dikasih obat untuk menurunkan tensi. Jadi ketika kita punya tanda dan gejala, kita tensi tinggi, otomatis nanti bidan atau perawat akan selalu memberikan obat untuk menurunkan tensi. Jadi tidak sampai tensinya meningkat gitu Bu. Oke. Kita tambahan hidup di rumah juga anak dikurangi makanan yang berlemak. Itu tambahan. Makan ayam boleh enggak? Ayam potong, tapi jangan keseringan. Yang asin. Kalau kurangi garam, harus banyak makan sayuran. Kalau untuk anak-anak, kita untuk menghindari minum obat juga kan, makanan harus dikontrol. Rokok, apalagi untuk anak laki-laki. Makan ayam. Kemarin makan ayam. Udah kan ayam. Kurangi lah. Suruh kita ikan lah sama Bupati. Oke, tadi sudah pertanyaannya. Nah, sekarang saya yang bertanya. Ya, ibu-ibu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang apa itu hipertensi. Nah, sekarang saya nanya, apa itu hipertensi? Ayo silakan ibu-ibu dijawab. Tekanan darah tinggi. Terus tekanan darah tinggi. Sama lainnya ya. Nah, di sini itu hipertensi itu atau tekanan darah tinggi yaitu peningkatan tekanan darah secara menetap lebih dari 140/90. Nah, tuh. Ya. Apalagi ada yang bisa menjelaskan gejala hipertensi? Yang dibilang ibu tadi. Tadi sudah dijelaskan. Kepala pusing, badan Tanda pusing. Apa lagi? Awalnya mau marah-marah. Bawaannya warna. Berarti di sini ibu-ibu sudah mengerti itu hipertensi. Ya, istirahat bisa menyebabkan darah tinggi. Oke. Berarti sudah mengerti ya ibu-ibu ya tentang hipertensi, gejala dan penanganannya. Tindakan pertamanya tadi apa yang harus dilakukan? Nah, kesimpulannya, jadi
Hipertensi tadi sudah tahu ya Bu ya, itu gejala. Sudah gejala. Lalu peningkatan tekanan darah yang menetap lebih dari 140/90. Kemudian gejalanya itu tadi kepala pusing, kemudian lelah, mudah lelah, kemudian mual, muntah, kadang kuduknya berat, sesak napas. Nah, seperti itu. Ya. Klasifikasinya tadi kalau sering ngantuk bisa dicek gula ya. Pre usianya. Nah, kalau tensi yang normal itu kurang dari 120. Prehipertensi 120 sampai 139 sampai 140. Enggak, kalau untuk pre itu bisa semua. Orang yang tidak biasa tensi tinggi, kemudian dia mulai mendekati bisa. Itu pre. Ya, bisa menunggu. Kemudian hipertensi tingkat 1 140/159 atau 160. Kemudian hipertensi tingkat 2 itu 160. Hipertensi sistolik itu kami yang mendengarnya jadi 140. Kalau diastolnya itu kurang dari 80. Nah, untuk itu sudah mengerti ya ibu-ibu? Ya, insya Allah. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Ya kan, Terima kasih. sebentar, Bu. Ya,